Selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, saya akan mereview aplikasi laundry berbasis website. Aplikasi ini saya bangun menggunakan framework CodeKnitr 3 dan framework Bootstrap. Sebelum melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke, langsung saja saya buka aplikasinya dengan mengetikkan localhost/laundry. Nah, ini adalah tampilan dari sisi user atau pengunjung. Nah, dari sisi user ini bisa melihat informasi-informasi apa saja yang ditawarkan oleh laundry online ini. Jenis paket ini datanya diambil dari database sesuai dengan jenis-jenis paket yang diinputkan oleh admin. Oke, ini untuk tampilan di menu home. Kemudian di sini ada fitur atau menu cek laundry. Menu cek laundry ini nantinya si user bisa mengecek cuciannya atau laundryannya dengan memasukkan kode transaksi. Dan nanti klik tombol cek laundry, maka nanti di sini akan menampilkan data laundry dari pelanggan tersebut atau konsumen tersebut. Baik itu nama konsumennya siapa, kemudian tanggal masuknya, kemudian paket yang dipilihnya apa, kemudian total harganya berapa, kemudian statusnya apa, seperti itu. Oke, yang kedua yaitu dari sisi admin. Oke, localhost/laundry kemudian /panel. Untuk sisi admin ini harus login terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa menu, yaitu dimulai dari dashboard, data konsumen, data paket, data transaksi, dan yang terakhir adalah laporan. Dashboard ini menampilkan total konsumen atau total pelanggan, kemudian transaksi baru, transaksi yang belum diambil atau yang belum statusnya closed atau belum diambil oleh si pelanggan. Kemudian total transaksi ini adalah akumulasi dari semua transaksi yang terjadi. Oke. Kemudian untuk menu konsumen, data konsumen, ini adalah data konsumen yang sudah pernah melakukan transaksi laundry di aplikasi ini. Kemudian di sini ada tambah konsumen jika ada konsumen baru. Kemudian juga bisa melakukan edit data konsumen. Kemudian juga bisa delete data konsumen. Oke, untuk edit seperti ini, misalkan ada kesalahan dari data konsumennya. Kemudian untuk mendelete itu untuk menghapus data konsumennya. Oke, yang berikutnya ada data paket. Jadi si admin itu bisa setting data paket. Jadi di sini misal ada menu tambah paket. Nah, di menu tambah paket ini ada nama paket, kemudian harga paket. Jadi misalkan nama paketnya cuci basah, cuci kering, itu nanti harganya bisa disetting atau harganya bisa disesuaikan beda-beda. Dan di sini juga ada fitur edit untuk harga paket. Semisal untuk cuci basah ini harganya mau dinaikkan atau diturunkan, seperti itu. Kemudian ada juga menu delete, ini untuk menghapus data paket yang sudah tidak digunakan. Yang berikutnya adalah data transaksi. Data transaksi ini adalah data di mana transaksi yang sudah dilakukan oleh si konsumen atau pelanggan. Nah, di sini ada menu tambah transaksi. Menu tambah transaksi ini, misal untuk kode transaksi ini sudah otomatis di-generate oleh sistem. Kemudian untuk pilih konsumen, ini datanya diambil dari data konsumen. Oke, misalkan saya mau melakukan transaksi baru.
Oke. Semisal belum ada semisal konsumennya belum terdaftar, maka datanya harus diinput terlebih dahulu di menu data konsumen. Tapi semisal datanya sudah ada, maka di sini langsung pilih konsumen. Oke, misalkan Asrori. Kemudian untuk paketnya itu misalkan cuci setrika plus pewangi. Maka di sini harganya langsung keluar, yaitu 10.000. Kemudian kita masukkan berat laundryannya, misalkan 5 kg. Maka di sini totalnya langsung otomatis, yaitu 50.000. Kemudian status ini ketika di awal transaksi open ini artinya masih baru, masih belum dikerjakan. Kemudian klik simpan transaksi. Maka ketika diklik simpan transaksi, sistem akan langsung mencetak invoice atau nota. Di sini akan ditampilkan informasi dari si konsumen atau pelanggan, kemudian tagihannya atau tagihan yang harus dibayar untuk jasa laundrynya. Jadi di sini sudah ada keterangannya, cuci setrika plus pewangi, kemudian beratnya 5 kilo, kemudian harganya 10.000, jadi 10.000 dikali 5, maka subtotalnya 50.000 dan totalnya 50.000. Kemudian di sini ada keterangan untuk pengambilan cucian harus membawa nota dan sebagainya. Oke. Kalau kita back, maka di sini di data transaksi ini sudah masuk datanya dan statusnya masih open. Nah, di sini statusnya ada 3, ada open, ada on progress, ada closed, on process. Jadi open ini laundryan baru masuk dan belum dikerjakan. On process ini dalam proses pengerjaan. Ada kemudian closed ini artinya laundryan sudah diambil oleh si pelanggan atau si konsumen. Oke, ini untuk transaksi. Nah, di sini ada aksi. Aksi ini ketika statusnya sudah closed, maka aksinya hanya detail saja. Tapi ketika statusnya masih on process atau open, maka di sini ada fitur edit. Fitur edit ini jika terjadi kesalahan, misalkan nama customer atau nama pelanggan, kemudian paket yang dipilih salah dan lain sebagainya, maka masih bisa diedit. Tapi kalau statusnya sudah close atau sudah diambil oleh si pelanggan, maka tidak bisa diedit lagi, cuman bisa melihat detail. Detail ini menampilkan invoice seperti ini. Oke, untuk yang terakhir, untuk menu yang terakhir adalah menu laporan. Menu laporan ini digunakan untuk memfilter data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, contohnya dari tanggal 1 April sampai tanggal misalkan 10 April. Kemudian klik cetak laporan. Maka secara otomatis di sini akan ditampilkan atau diambilkan datanya sesuai dengan tanggal yang sudah difilter. Misal pelanggan atau konsumen mau mengecek status laundryannya, maka si pelanggan harus melihat kode transaksi di invoice atau di nota yang sudah di-print oleh admin laundry online. Jadi nanti
si user atau si pelanggan tinggal ketikkan di sini untuk kode transaksinya, misalkan di 001. Maka kemudian klik tombol cek laundry. Maka di sini akan ditampilkan namanya ini, kemudian tanggal masuknya tanggal 2 Maret 2021, paketnya cuci setrika, kemudian totalnya 40.000, dan statusnya sudah closed, artinya sudah diambil. Jadi pelanggan bisa mengecek status atau status laundryannya di sini. Oke, sekian teman-teman untuk video review dari aplikasi laundry online ini. Pada video berikutnya saya akan buatkan tutorialnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video berikutnya.